Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Pada malam hari ini kita mendapatkan karunia yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul kembali di majelis zikir, memanfaatkan waktu antara maghrib hingga menjelang isya nanti untuk kita bersama-sama mempelajari prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan pada malam hari ini kita ingin menyampaikan salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang berkaitan dengan keutamaan sahabat. Bahwa termasuk dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu bihi fi qoulihi ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa ta'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi qoulihi la tasubbu ashabi walladzi nafsu Muhammadin wa walladzi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihi wa la nasifahu. Muttafaqun alaih. Termasuk prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selamatnya hati mereka dan juga selamatnya lesan mereka terhadap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani lesannya selamat dari mencaci, mencela dan yang semisalnya. Hatinya juga selamat dari membenci, dari hasad, dengki, marah dan yang semisalnya. Dan mereka itu Ahlus Sunnah yang seperti ini sifatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang tadi sudah kita baca, bahwa orang-orang yang datang setelah mereka, yang datang setelah para sahabat, siapa berarti? Tabi'in, para tabi'in yang datang setelah para sahabat. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan apa? Yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Ini mereka meminta ampun untuk diri mereka. Ini sifat Ahlus Sunnah, senantiasa meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Namun bukan hanya untuk dirinya sendiri, juga untuk saudara yang seiman, wali ikhwanina, dan juga untuk saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa? Yang pertama adalah para sahabat. Yang pertama tentunya adalah para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wala taj'al, dan janganlah kau jadikan pada hati kami ghillan, kedengkian. Janganlah engkau jadikan pada hati kami ada kedengkian, ada hasad, ada apa lagi? Ada ghish, ya. Tidak berkeinginan baik. Lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Meskipun di sini sifatnya umum kepada orang yang beriman, tapi yang pertama dari orang yang beriman adalah siapa? Para sahabat. Kalau kepada orang yang beriman saja secara umum,
hati orang Ahlus Sunnah itu bersih dari kebencian, iri, dengki, dan semisalnya dari penyakit-penyakit hati, terlebih kepada orang yang beriman, yang pertama kali beriman dari kalangan para sahabat. Ya, maka ini sifat Ahlus Sunnah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang selamat hatinya dan selamat lesannya. Selamat hatinya dengan kebencian berarti hatinya dipenuhi dengan sebaliknya, yaitu dengan kecintaan. Dengan kecintaan kepada para sahabat, cinta yang tidak bercampur dengan kebencian sama sekali. Di dalam hati Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu diisi dengan bentuk menghormati para sahabat, memuliakan para sahabat, tidak ada merendahkan sama sekali di dalam hati Ahlus Sunnah kepada mereka para sahabat. Begitu pula lesannya bersih dari celaan, cacian, maka dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan sebaliknya, lesannya dipenuhi dengan pujian. Selalu ketika menyebut sahabat yang ada adalah pujian. Selalu ketika menyebut sahabat yang ada adalah kebaikan. Tidak pernah menyebutkan kejelekan, sesuatu yang sifatnya mencela, mencaci. Maka ini sebetulnya bab ini, penjelasan pembahasan ini, atau sebelumnya juga, atau di sini katakan, dan Ahlus Sunnah mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi itu siapa? Orang yang beriman kepada Nabi, dan dia melihat, orang yang melihat Nabi berjumpa dengan Nabi dan beriman, dan meninggal juga dalam keadaan apa? Beriman. Ini sahabat. Adapun yang tidak berjumpa dengan Nabi, ya, maka tidak disebut dengan sahabat, meskipun beriman di masa Nabi, tapi tidak berjumpa. Ada nggak itu? Ada. Ada orang yang beriman di masa Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Najasyi, ya. Najasyi, tahu Najasyi? Penguasa apa? Daerah mana? Habasyah. Penguasa Habasyah. Itu Habasyah itu negeri Nasrani. Dan penguasanya beriman setelah datangnya para sahabat hijrah yang pertama ke Habasyah. Dan dia penguasa yang beriman, masuk Islam, dan tidak ada satupun dari penduduknya yang beriman. Bahkan dia tidak menampakkan, ya, karena dia berada di negeri, dia berada di masyarakat yang seperti itu. Tapi dia adalah orang yang beriman. Dari mana kita tahu? Karena setelah ketika wafatnya Allah berikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Raja Najasyi telah meninggal, maka dan di sana tidak ada yang menyolati, maka kemudian disyariatkan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Ya. Baik. Dan beliau penguasa, ya, penguasa, pemimpin negara. Dan berarti belum berhukum dengan hukum ajaran apa itu? Ya, penduduknya Nasrani, ya, dia tidak bisa menjalankan apa? Dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa dia menjalankan syariat Islam. Ya, ini menunjukkan bahwa, ya, penguasa ketika tidak mampu menjalankan syariat Islam, tidak serta-merta penguasa itu dikafirkan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Khawarij. Ketika tidak menegakkan syariat, kemudian dikatakan kafir. Raja Najasyi waktu itu tidak mungkin bisa menjalankan apa? Syariat Islam dalam menghukum menegakkan hukum di negerinya. Tapi ketika meninggal, Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan sholat ghaib. Ya.
Ini sahabat. Nah, para sahabat ini la tasubbu ashabi. Nabi mengatakan jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, law anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak anfaqa misla uhudid dhahaba, berinfak semisal gunung Uhud emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai ma balagha mudda ahadihim, tidak akan mencapai satu mud. Satu mud ini apa? Satu dua telapak tangan, atau wala nasibahu, atau satu telapak tangan dari sahabat. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat. Maka dengan mencintai para sahabat menjadi sebab Ahlus Sunnah pun menjadi apa? Kelompok yang paling mulia. Karena mereka adalah kelompok yang mencintai para sahabat. Dan di sini juga ada larangan ya dari mencela mereka, membenci mereka, dan ini bukan perbuatannya kaum muslimin. Bukan perbuatannya kaum muslimin. Dan menunjukkan apalagi bahwa amalan itu tidak sama nilainya sesuai dengan keimanan orang yang melakukannya. Sesuai dengan keimanan orang yang melakukannya. Keimanan itu berpengaruh terhadap amalan seseorang. Ketakwaan itu berpengaruh. Dan Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah menerima amalannya orang-orang yang bertakwa. Sehingga tidak sama amalan setiap orang meskipun jenisnya sama-sama infak. Ternyata infak yang sebesar gunung Uhud dari orang-orang setelah sahabat itu tidak mencapai infaknya sahabat yang hanya segenggam, yang itu bukan emas. Sementara yang satunya berinfak emas. Ini menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat dipengaruhi oleh keikhlasan orang yang melakukannya, perwujudan dengan sebenar-benarnya amalan tersebut. Bahkan juga dipengaruhi oleh waktu juga ya, dipengaruhi oleh waktu. Saat itu kenapa para sahabat itu memiliki kelebihan dari yang lainnya? Dia pertama kali, mereka adalah orang yang lebih awal masuk Islam, dan masuk Islam pada saat itu nggak seperti apa? Nggak seperti sekarang ini. Masuk Islam di saat itu sangat terancam, sehingga keimanan pada saat itu betul-betul keimanan yang sebenar-benar iman. Keimanan yang sebenar-benar iman. Sehingga amalan dipengaruhi juga oleh waktu ya. Dipengaruhi oleh waktu pelaksanaannya Allah Ta'ala. Makanya berbeda amalan di bulan Ramadan dengan amalan di luar Ramadan. Berbeda. Oleh karena itu sudah semestinya seorang meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, karena nilainya tidak sama. Nilainya tidak sama. Kalau dosa gimana? Sama apa tidak? Ya. Allah tidak akan membalas ya, satu dosa kecuali dengan satu kesalahan. Diatur sebagai satu kesalahan. Tapi kalau satu kebaikan itu ditulis menjadi apa? 10 sampai 700. Tapi kejelekan, satu kejelekannya ditulis sebagai satu kejelekan. Tetapi kejelekan di bulan Ramadan meskipun satu, tapi satunya di bulan Ramadan beda dengan satunya di luar Ramadan, meskipun sama-sama satu. Sehingga hendaknya betul-betul disucikan bulan Ramadan dari terjatuh pada apa? Kemaksiatan. Apalagi seseorang sedang berpuasa. Apalagi seseorang sedang berpuasa, ya mestinya puasanya menghalangi dia untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, sampai Nabi mengatakan lau sabahu ahad, ya, seandainya ada orang yang mencaci kalian, ya, falyaqul ini shaim, maka jangan dibalas.
Seandainya ada yang mencaci, maka jangan dibalas. Tapi katakanlah aku sedang berpuasa. Ini dikatakan kepada siapa ini? Kepada orangnya atau pada diri sendiri? Nah, ya ada kemungkinan pada orangnya, ada kemungkinan pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri berarti apa? Kita mengatakan pada diri kita, dalam hati kita, saya lagi puasa, jadi jangan membalas. Karena apa? Kalau membalas dikhawatirkan akan mengurangi pahala. Karena berpuasa pada saat itu berbeda dengan berpuasa di waktu yang lainnya. Maka begitu keadaan, perbuatan itu tidak sama nilainya dari si pelakunya, keadaan si pelaku, kemudian juga terpengaruh juga dari apa? Keadaan waktunya dan yang semisalnya. Nah, ya, ini tentang apa? Sahabat salah satu prinsip dari prinsip Ahlussunnah adalah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Kemudian dijelaskan di sini berikutnya, atau ini kita teringat dengan apa? Pembahasan ini sebetulnya juga membantah dua kelompok yang menyimpang. Dua kelompok yang menyimpang antara yang berlebihan dan bermudah-mudahan. Antara yang berlebihan dan bermudah-mudahan. Atau secara khusus bab ini membantah kelompok Rafidhah yang mereka mencela para sahabat kecuali Ali dan keluarganya, ahli baitnya. Ya. Dengan anggapan mencintai Ali, bahkan mereka berlebihan dalam mencintai Ali. Namun kemudian mereka mengkafirkan yang lainnya. Di sini ada berlebihan, ada bermudah-mudahan. Juga sedang membantah kelompok apa? Khawarij. Ya. Kelompok Khawarij yang mereka memberontak kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib. Kalau Khawarij mencintai dengan berlebih-lebihan, kalau Khawarij apa? Memberontak, memerangi sahabat Ali ibn Abi Thalib. Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari kedua pemahaman ini, tidak mengikuti Rafidhah dan tidak mengikuti apa? Khawarij. Kemudian berikutnya, wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitab was-sunnah wal ijma' min fadhailihim wa maratibihim. Ahlussunnah juga menerima apa yang datang di Al-Qur'an dan As-Sunnah dan juga dari ijma' ya, para salaf tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan keutamaan mereka. Jadi para sahabat mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dibanding dengan yang bukan sahabat. Jadi dengan sebab mereka menjadi sahabat itu sudah memiliki keutamaan dibanding dengan yang datang setelahnya. Meskipun yang datang setelahnya adalah orang yang barangkali lebih apa? Lebih berilmu, gitu ya. Barangkali lebih berilmu. Mungkin sahabat ini hanya sebagai seorang yang berdagang saja misalnya. Kemudian ada tabi'in yang jadi ulama, sehingga punya ilmu yang mereka menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Namun demikian, meskipun satunya adalah ulama, yang satunya adalah bukan, tapi satunya sahabat, maka tidak menandingi apa? Sahabat. Tidak menandingi sahabat. Karena sahabat adalah sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat seluruh para nabi. Allah berfirman, kuntum khairan ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Dan para sahabat adalah yang paling baik dari sebaik-baik umat ini. Yang sebaik-baik umat ini, umat Nabi Muhammad yang sebaik-baik umat, para sahabat itu adalah yang paling baik. Maka
Ahlus Sunnah menerima apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' tentang keutamaan para sahabat dan tingkatan keutamaan mereka. Jadi mereka tidak sama tingkatan keutamaannya, tidak sama tingkatan keutamaannya. Yang lebih dulu masuk Islam tidak sama dengan yang berikutnya. Maka orang yang berinfak, dikatakan dalam kitab ini, yang berinfak sebelum sulh Hudaybiyah dan berperang, berjihad, itu lebih keutamaannya daripada yang berinfak tapi dia tidak mengikuti sulh Hudaybiyah. Dia tidak menjumpai, dia baru beriman setelah sulh Hudaybiyah. Dengan adanya sulh Hudaybiyah ini membedakan antara yang berinfak sebelumnya dan setelahnya. Kemudian juga Allah membedakan antara muhajirin dengan ansor. Maka Ahlus Sunnah pun mendahulukan muhajirin dari ansor karena memang tingkatnya tidak sama. Makanya dalam Al-Quran disebut muhajirin dulu baru apa? Ansor. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Allah mendahulukan muhajirin kemudian ansor, maka Ahlus Sunnah pun mendahulukan muhajirin dari ansor meskipun semuanya adalah memiliki keutamaan. Mendahulukan tanpa merendahkan karena semuanya utama, tetapi yang satunya lebih utama. Dan kalau kita lihat hikmahnya kenapa muhajirin lebih utama dari ansor, kira-kira kenapa kaum muhajirin kok lebih utama? Iya, ansor juga lebih dulu dari muhajirin. Ansor dengan muhajirin duluan mana? Muhajirin, dahuluan ansor. Yang masuk Islam di Madinah itu lebih dulu daripada yang di Mekah. Atau sebagian memang ada muhajirin, ada yang lebih dulu. Tapi kebanyakannya yang masuk Islam justru bukan dari Mekah, tapi yang datang dari Madinah. Ketika datang ke Mekah untuk haji, kemudian Nabi menyampaikan Islam, mengajak orang Islam dan mereka menerima. Sementara orang-orang Mekah tidak menerima. Orang-orang yang datang dari Madinah masuk Islam, kemudian pulang lagi ke Madinah dan mengajak kepada penduduk Madinah masuk Islam. Sampai hampir seluruh penduduk Madinah masuk Islam. Sebelum Nabi hijrah. Jadi kenapa orang muhajirin lebih afdal daripada orang ansor? Karena muhajirin punya amalan yang tidak dimiliki oleh ansor, yaitu amalan hijrah. Sementara mereka punya kesamaan, sama-sama Islam, sama-sama membela Islam, memiliki keutamaan, sama-sama masuk Islam di awal, sama-sama membela Islam. Tapi orang-orang ansor tidak punya amalan hijrah. Dan amalan hijrah itu bukan amalan ringan, amalan yang luar biasa. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya, meninggalkan mungkin anak istrinya, dan sebagainya, untuk berada di tempat yang berbeda, suasananya berbeda, keadaannya berbeda, kebiasaannya ya. Yang di Mekah biasanya berdagang, sementara di Madinah mereka bercocok tanam, dan kadang tidak punya kerabat di sana. Ini bukan sesuatu yang ringan. Apalagi di masa itu perjalanan ya, yang ditemui di tengah jalan itu bukan toko warung, yang ditemui adalah binatang buas. Maka ini ibadah yang luar biasa sehingga mereka memiliki kelebihan daripada orang-orang ansor. Kemudian dan seterusnya ada juga yang punya kelebihan dari sisi apa? Disebut oleh Nabi sebagai orang yang dikabarkan telah masuk Islam, telah diberi kabar gembira sebagai orang yang telah masuk Islam dari 10 sahabat misalnya. Atau apa yang dikatakan oleh Allah kepada Ahlul Badr, yang mengikuti Ahlul Badr dengan yang tidak ikut perang Badr beda. Allah mengatakan kepada Ahlul Badr apa? I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah mengatakan kepada Ahlul Badr,
dan mereka jumlahnya sekitar 300 lebih. Nah, Allah mengatakan kepada mereka, "I'malu masyitum," lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, kalian telah diampuni. Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan, kalian telah diampuni. Kira-kira bagaimana ini? Iya. Kenapa Allah mengatakan demikian? Allah sudah tahu bahwa Ahlul Badar meskipun dikatakan begitu tidak akan apa? Tidak akan keluar dari Islam misalnya, tidak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan lakukan apa saja. Karena Allah tahu mereka tidak akan ada yang keluar Islam. Mereka juga tidak akan ada yang musir alal maksiyah. Kalau terjatuh pada maksiat sebagaimana manusia, kullu bani Adam khata', tapi mereka tidak akan terus melakukannya, akan berhenti. Jadi Allah menyatakan ini karena Allah sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memang memiliki keutamaan dari yang lainnya dan seterusnya. Kemudian juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ini karena panjang saya agak ringkas. Meyakini bahwa yang paling baik dari umat, dari para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW, yang paling baik dari para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Meskipun ada khilaf berkaitan dengan Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma, Ahlus Sunnah ada khilaf. Yang lebih afdol yang mana? Ada khilaf di situ. Tetapi tidak ada khilaf dari sisi apa? Dari sisi khalifah. Khalifah yang mana? Yang ketiga dan mana yang keempat tidak ada khilaf. Tapi yang ada khilaf adalah lebih utama mana? Antara sahabat Utsman dengan sahabat Ali, lebih utama mana? Ini ada khilaf. Meskipun yang roji dan dirojikan dalam kitab ini, sahabat Utsman lebih utama dari sahabat Ali. Tetapi seandainya ada yang meyakini sahabat Ali lebih utama, itu tidak dikatakan sesat. Dikatakan dalam kitab ini bahwa perkara ini bukan perkara yang menjadi sebab disesatkannya seseorang atau dikeluarkannya seseorang dari Ahlus Sunnah. Wa in kana hadhihi masalah Utsman wa Ali laisatil usul allati yudallalu al-mukhalifiha 'inda jumhur ahli sunnah. Menurut jumhur ahli sunnah, masalah lebih utama mana Utsman dengan Ali ini bukan masalah prinsip yang menyebabkan kemudian dikatakan kamu sesat karena mendahulukan Ali, kamu sesat karena mendahulukan Utsman, misalnya. Tidak. Ini masalah khilaf menjadi tiga. Ahli sunnah ada yang mengatakan Utsman lebih mulia, lebih utama dari Ali. Ada yang mengatakan Ali lebih utama. Ada yang tawakuf, tidak mengatakan salah satunya. Meskipun yang dirujikan di sini Utsman lebih utama dari Ali. Ini dalam keutamaan. Makanya dahulu ada orang yang mendahulukan Ali dari sisi keutamaan yang disebut dengan Syiah. Tapi Syiahnya Ali. Maksudnya Syiah itu apa? Kelompok yang lebih mendahulukan apa? Ali, maka dikatakan Syiahnya Ali. Dan ini tidak membuat dia menjadi orang yang keluar dari Ahlus Sunnah. Jadi istilah Syiah itu sebenarnya istilah yang masih bagus. Makanya jangan sebut mereka Syiah yang mencela sahabat, karena Syiah itu masih punya makna bagus. Mereka namanya Rafidhah, bukan Syiah. Dan kalau kita lihat para perawi hadis, terkadang ada dikatakan Syi'i, gitu. Dia adalah Syiah. Itu tidak kemudian ditolak beritanya. Kenapa? Karena bukan Syiah Rafidhah, tapi dia Syiah artinya orang yang mendahulukan Ali, sehingga beritanya masih diterima karena dia masih Ahlus Sunnah. Kemudian yang menjadi sebab tersesat yang mana? Yang menjadi tersesat kalau mendahulukan Ali dari Utsman dari sisi bai'at, dari sisi khilafah. Kalau mendahulukan siapa? Ali dari Utsman dalam masalah khilafah, maka dia sesat dan dia bukan Ahlus Sunnah. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama mungkin saya ringkaskan ya. Yang pertama, sahabat Abu Bakar, Umar, ya. Dari sisi khalifah, dari sisi khilafah, maka pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sepakat.
Ya. Dari sisi khalifah juga Utsman lebih dahulu dari Ali, sepakat. Dari sisi keutamaan Abu Bakar lebih utama dari Umar, juga sepakat. Yang khilaf dari sisi keutamaan Ali dengan Utsman dengan sahabat Ali radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan bisa dipahami. Maka dikatakan di sini wa man ta'ana fi khilafati ahadin haula al-a'immah fa huwa adall min himari ahli. Barang siapa yang mencela salah satu khilafah sebagaimana dilakukan oleh Rafidhah. Rafidhah bahkan mencela khilafah Abu Bakar. Dikatakan harusnya siapa? Ali. Sepakat Abu Bakar lebih dulu dari Umar. Bagaimana kemudian didahulukan Ali? Maka dikatakan barang siapa yang mencela salah satu dari khilafah ini, dari kekhilafan atau dari khalifah ini, dikatakan dia itu lebih sesat dari keledainya dia. Karena dulu menggambarkan orang itu apa? Bodoh itu gambarnya dengan apa? Dengan keledai. Nah, kalau di sini dengan kaleb ya. Di sana dengan keledai. Kalau dia bilang kamu kayak keledai itu sudah dihina, sudah paling. Ini dikatakan dia lebih hina dari keledainya keluarganya, lebih sesat dari keledainya keluarga, lebih bodoh dari keledainya dia. Nah, kemudian berkaitan dengan sahabat juga, Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, dan menjalankan wasiat Nabi. Jadi memang ada wasiat Nabi berkaitan dengan Ahlul Bait. Apa wasiat Nabi? Nabi mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah, Nabi mengulang-ulang. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian dengan perintah Allah yang harus kalian lakukan terhadap para sahabat, para keluargaku, kerabatku. Aku ingatkan kalian dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian untuk kalian lakukan kepada Ahlul Baitku. Itu apa? Agar kita mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Tapi tentunya mereka yang dimaksud adalah mereka yang beriman, dan mereka yang istiqomah di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mereka kafir ya tidak ada nilainya. Atau kalau mereka tidak istiqomah dengan jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya juga tidak demikian. Yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang Ahlul Bait yang istiqomah. Dan Ahlul Bait ini adalah keluarganya Nabi, ya, kemudian keluarganya Ali, kemudian keluarganya Ja'far dengan Ali sama satu keluar dia sama-sama anaknya Abu Thalib. Keluarganya Ali, keluarganya Ja'far itu semuanya Ahlul Bait, dan keduanya adalah anaknya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga keluarganya Al-Abbas itu juga paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalamnya adalah azwajun Nabi, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ahlus Sunnah pun mencintai istri-istri Nabi, memuliakan istri-istri Nabi, dan meyakini istri Nabi adalah ummahatul mukminin, ibunya kaum mukminin. Karena ibunya kaum mukminin, maka nggak boleh dinikahi karena itu ibunya sendiri. Ibarat ibunya sendiri nggak boleh dinikahi, maka tidak ada yang boleh menikahi istri Nabi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kalau tidak boleh menikahi berarti mahram. Bukan mahram juga. Tapi ini dalam kaitan dengan nikah khusus tidak boleh menikahi. Kenapa? Karena mereka istri Nabi di dunia adalah istri Nabi juga nanti di akhirat. Istri Nabi di dunia dan istri Nabi di akhirat. Nah, apalagi istri Nabi yang paling utama yaitu Khadijah. Dia wanita yang pertama kali beriman dari seluruh wanita yang ada dari umat dan Muhammad SAW. Dia adalah wanita yang membela Nabi pada awal-awal Islam. Dari
Khadijah lah putra putri Nabi semuanya. Putra putri Nabi semuanya dari Khadijah, kecuali ada satu dari Maria Al-Qibtiyah. Siapa namanya? Ibrahim. Selainnya itu semuanya dari Khadijah. Ya. Begitu pula istri Nabi yang paling mulia berikutnya adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Sampai para ulama khilaf mana yang lebih utama antara Aisyah dengan Khadijah. Maka jawabannya apa? Khadijah punya kelebihan di satu sisi, dan Aisyah juga punya kelebihan di satu sisi yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Tapi ada khilaf di antara ulama siapa yang lebih utama. Tapi mereka semuanya adalah orang-orang yang mulia, yang nggak boleh dicela, dicaci maki. Maka ini membantah apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya, atau Rafidhah, ya. Lebih bagus dikatakan apa? Rafidhah, yang mereka pekerjaannya adalah mencaci para sahabat. Mencaci sahabat jadi zikirnya mereka, jadi ibadah mereka yang paling besar. Sallallahu salam. Dan kita sedihnya kelompok ini telah masuk ke negeri kita. Bahkan di satu kampung mereka punya kampung sendiri, punya wilayah, punya kelompok yang besar di salah satu tempat. Karena Rafidhah adalah kelompok yang sesat dan berkaitan dengan prinsip Ahlussunnah, yaitu mencintai para sahabat, maka termasuk prinsip sahabat adalah berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Rafidhah. Dan ada satu kelompok lagi namanya Nawasib. Pernah mendengar? Kalau Rafidhah itu mencela sahabat, mencela sahabat, tapi mereka berlebihan kepada Ali, sahabat Ali dan Ahlul Bait. Tapi mereka mencela sahabat yang lainnya, bahkan mengkafirkan sahabat yang lain. Adapun Nawasib ini justru mereka mencela Ahlul Bait. Nawasib ini kelompok yang kebalikannya Rawafid atau Rafidhah. Kalau Rafidhah mereka berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib, ya, namun mereka mengkafirkan, sampai mereka mengkafirkan selain Ali dan Ahlul Baitnya. Sementara Nawasib ini justru mencela, menyakiti, ya, Ahlul Bait, kebalikan dari Rafidhah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari dua kelompok ini. Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari dua kelompok ini. Maka ini juga perkara yang harus kita ketahui, ya, karena memang Allah melebihkan sahabat, Allah melebihkan Ahlul Bait daripada yang lainnya, maka kita pun memuliakan mereka. Tapi tidak sebagaimana Rafidhah yang memuliakan Ahlul Bait tapi berlebihan sampai mengkafirkan yang lainnya, dan tidak sebagaimana Nawasib yang menyakiti Ahlul Bait dengan lesan mereka atau bahkan dengan fisik mereka. Ya. Meskipun Ahlussunnah meyakini keutamaan para sahabat, namun Ahlussunnah tidak berarti meyakini sahabat itu person-personnya itu maksum. Tidak meyakini person-personnya apa? Maksum. Sehingga mungkin terjatuh pada dosa. Sahabat mungkin terjatuh pada dosa. Bahkan mungkin dosa besar. Bahkan mungkin dosa besar. Namun karena mereka adalah orang yang punya banyak keutamaan dan kelebihan dari yang datang setelahnya, maka dosa-dosa mereka itu semua sudah terhapus dengan kebaikannya. Namun kita tidak meyakini mereka maksum, dan kita meyakini mungkin mereka bisa jadi terjatuh pada dosa. Namun seandainya terjatuh pada dosa, maka tidak berpengaruh
karena apa? Mereka punya keutamaan yang akan menghapus dosa-dosa mereka. Ini seandainya mereka melakukan dosa dengan kesalahan, dengan terbawa oleh hawa nafsu misalnya. Namun bisa jadi mereka juga terjatuh pada kesalahan, tapi kesalahannya ada yang berupa ijtihad. Ada kesalahan yang berupa ijtihad, ada kesalahan yang bukan ijtihad. Kesalahan yang bukan ijtihad itu kita yakini kesalahan itu akan terhapus. Kesalahan yang ijtihad bagaimana? Tidak perlu dihapus karena kesalahan ijtihad itu sudah dapat pahala. Kesalahan ijtihad itu sudah dapat pahala, maka tidak ada celah untuk membenci atau membenci sahabat atau merendahkan sahabat. Meskipun betul mereka tidak maksum, tetapi tidak ada celah untuk membenci dan menyalahkan mereka atau merendahkan mereka, karena seandainya terjatuh pada dosa maka sudah akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan bisa jadi kesalahan yang terjadi pada mereka adalah kesalahan yang sifatnya ijtihad. Dan kalau kesalahan itu sifatnya ijtihad, maka tidak perlu dihapus karena bahkan dia sudah dapat pahala, sudah diampuni, pasti diampuni, dan bahkan lebih dari itu dapat pahala. Meskipun yang benar dengan yang salah berbeda. Yang benar pahalanya 2, yang salah pahalanya 1. Ya. Ya, barangkali ini kurang lebih secara ringkas karena juga waktunya sudah telah masuk waktu isya. Tapi demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kaitannya dengan sahabat. Maka karena di sana ada kelompok yang menyimpang, tadi kita harus hati-hati. Karena kelompok yang menyimpang ini tentunya akan menyebarkan apa? Penyimpangannya melalui kitab-kitabnya, melalui tulisan. Kalau ada kitab atau bacaan yang di situ ada sedikit bau-bau merendahkan sahabat, maka segera tinggalkan, segera hindari. Karena Ahlus Sunnah tidak ada sedikit pun merendahkan sahabat, tidak ada pakai bahasa apapun, bahasa yang merendahkan sahabat, dan tidak larut dalam perselisihan yang ada pada mereka. Karena riwayat-riwayat yang menyebutkan perselisihan mereka, ada yang benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Dan seandainya terjadi perselisihan di antara mereka, itu perselisihannya karena ijtihad, sehingga kedua-duanya tidak bisa dihinakan, tidak bisa direndahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan masih tersisa ya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Sudah isya ya. Nanti setelah azan boleh dilanjut. Ya. Yang pertama, bisa lebih dijelaskan tentang karakteristik nawasib itu tadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ahlul Bait itu yang sekarang banyak kita panggil dengan habaib atau habib gitu tadi. Terus kalau iya, itu sikap seperti apa yang harusnya kita berinteraksi dengan para habib itu tadi. Lalu bagaimana yang katanya habib tapi ternyata kok mungkin fajir atau apa gitu kan, yang orang-orang bilang habib tapi kelakuannya fajir, itu bagaimana kita dengan mereka? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentang nawasib, di sini disebutkan ya, bahwa Ahlus Sunnah yatabarra'un min tariqatir rawafid alladzina yubghiduna sahabah wa yasubbunahum, wa min tariqatin nawasib alladzina yuhduna ahlal bait biqaulin aw amalin. Ahlus Sunnah bertasdi dengan tariqahnya Rafidhah yang mereka membenci sahabat, bahkan mereka mencaci. Kalau Ahlus Sunnah apa? Mencintai ya. Bahkan Ahlus Sunnah lesanya selalu memintakan ampun dan mengucapkan radhiyallahu anhu.
meyakini mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak meyakini radhiyallahu anhu pada mereka para sahabat, ini dia masih menyelisih, meskipun dia tidak mencaci. Meskipun tidak mencaci, tapi tidak mengatakan radhiyallahu anhu kepada sahabat, tidak meyakini radhiyallahu anhu kepada mereka, dia belum menjalankan perintah. Dia belum menjalankan perintah. Apalagi kalau sudah tidak mengatakan radhiyallahu anhu, tidak meyakini Allah ridho kepada mereka, ditambah dengan membenci. Kalaupun tidak membenci tapi tidak mengatakan radhiyallahu anhu, ini belum menjalankan perintah. Jadi harus kita senantiasa meyakini bahwa Allah meridhoi mereka, kita selalu memuji mereka. Berbeda dengan Rafidhah yang mereka membenci sahabat dan mencela mereka, dan kita berlepas diri, haruslah berlepas diri dari thariqah nawasib yang menyakiti ahlul bait dengan ucapan dan perbuatan. Bahkan mereka mengkafirkan ahlul bait. Mereka mengkafirkan ahlul bait, mereka mencela ahlul bait. Nah, di sini penjelasannya cuma demikian aja. Nawasib, dikatakan nawasib dari kalimat nasib itu yang menancapkan. Kenapa dikatakan menancapkan? Karena mereka menancapkan permusuhan. Tapi menancapkan permusuhannya kepada ahlul bait. Mereka menancapkan permusuhan pada ahlul bait, maka mereka dikatakan nasib atau nawasib. Dan mereka kelompok yang berkebalikan dari Rawafid, tapi sama-sama salah. Sama Jabriyah dengan Qadariyah, sama-sama berkali-kali tapi sama-sama salah. Mungkin mereka saling bantah-membantah, tapi tidak akan pernah ada yang benar. Karena satunya tidak di atas manhaj sahabat, satunya tidak di atas manhaj sahabat, dan mereka akan saling menyalahkan terus. Maka tidak akan ada keselamatan kecuali dengan mengikuti manhajnya sahabat dan salafus saleh. Allah alam itu yang disebutkan di dalam kitab ini sebatas itu.